Sahabat, dikisahkan pada zaman dahulu ada satu orang yang berangkat haji. Dia membawa uang 400 dinar dalam perjalanannya. Ketika sampai di kota Mekah, karena dia ingin fokus untuk menjalankan haji, tidak ingin kepikiran dengan uangnya, maka dia titipkan 400 dinar tersebut kepada seorang yang terkenal amanahnya di kota Mekah. Jadi saking terkenalnya orang ini dengan keamanahannya, banyak orang yang menitipkan harta bendanya kepada orang tersebut, termasuk orang ini. Lalu dia kemudian menjalankan ibadah hajinya. Setelah beberapa hari selesai melakukan ritual ibadah haji, semuanya sudah selesai. Ketika dia mau pulang, dia kembali ke rumah orang yang dia titipkan uangnya itu. Ternyata sebuah kabar buruk datang kepada dirinya, bahwa orang yang dia titipkan uang kepadanya baru saja meninggal. Lalu dia tanyakan kepada para ahli warisnya, apakah sebelum dia meninggal dia titipkan uang 400 dinar? Itu uang saya. Jawab para ahli waris, oh tidak, sebelum ayah kami meninggal dunia, dia tidak menitipkan apa-apa, karena dia meninggal secara mendadak. Karena masih di kota Mekah, lalu dia manfaatkan keadaan tersebut, dia datangi para ulama satu persatu. Kemudian beberapa ulama menyarankan kepadanya, kamu coba nanti malam, pada saat tengah malam, kamu pergi ke sumur Zam-Zam. Kamu panggil nama orang itu. Kalau dia memang orang soleh, niscaya ruhnya akan datang menyambut panggilanmu. Karena arwahnya orang-orang soleh, ketika mereka itu turun ke muka bumi, arwah mereka akan berkumpul di sumur Zam-Zam. Maka panggil ruhnya orang tersebut, panggil dengan namanya, dia akan menjawab panggilanmu. Lalu sesuai dengan arahan para ulama, dia di tengah malam datang ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sumur Zam-Zam di tengah malam, dia pun memanggil nama orang tersebut. Ya Fulan bin Fulan. Diulang lagi. Ya Fulan bin Fulan. Diulang lagi sampai 3 kali. Tapi ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur itu. Maka kemudian dia balik lagi ke ulama yang menyarankan hal tersebut. Dia ceritakan, wahai Syekh, semalam saya sudah ke sumur Zam-Zam memanggil nama orang itu, tapi ternyata tidak ada jawaban. Sunyi, sepi sama sekali. Mendengar penuturan orang ini, sang ulama kaget, tercengang dan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mungkin dia ada di sumur Barhud? Karena arwah orang yang meninggal, kalau dia soleh, dia orang baik, dia akan dikumpulkan bersama arwahnya orang soleh di sumur Zam-Zam. Tapi kalau dia orang taleh, bukan orang baik, maka arwahnya akan dikumpulkan di sumur Barhud bersama orang-orang buruk, orang fasik, orang kafir. Dan sumur Barhud ini terletak di daerah Yaman. Coba kamu pergi ke sumur Barhud dan kamu panggil arwahnya orang itu, mungkin saja dia ada di sana. Maka orang ini heran, loh, dia kan orang soleh, dia kan orang amanah, masa iya rohnya dikumpulkan bersama arwahnya orang-orang tidak baik? Karena dia kepepet dan ingin mendapatkan kembali uangnya, dia pun melaksanakan hal itu. Dia pergi ke Yaman, dia mencari sumur Barhud. Setelah bertanya, mencari informasi, ketemu yang namanya sumur Barhud. Dia datang ke sumur itu pada tengah malam. Dia panggil ruhnya orang tersebut, Ya Fulan bin Fulan. Tiba-tiba muncul suara dari dalam sumur, Labbaik. Ya, ada apa? Kaget memang pertama, tapi kemudian dia mengatakan, kenapa engkau ada di sini? Padahal semasa hidup kau adalah orang yang baik, kau terkenal dengan amanahmu, kau terkenal dengan kesolehanmu. Lalu dijawab sama roh orang ini, memang demikian. Namun ada satu kesalahanku yang membuat diriku terjebak di dalam sumur Barhud bersama arwahnya orang-orang kafir, arwahnya orang-orang taleh. Apa kesalahanmu? Saya punya satu saudari perempuan yang tinggal jauh dari tempat saya, dan selama saya hidup saya tidak pernah menyambung silaturahim dengan saudari saya itu. Padahal ternyata di kejauhan dia hidup dalam keadaan susah. Karena sebab saya memutus silaturahim dengan saudari saya itu, Allah kumpulkan saya bersama arwahnya orang-orang taleh. Maka saya minta tolong, kata ruhnya ini, nanti tolong kamu pergi ke daerah ini, di desa ini, di kota ini, untuk menemui saudari saya dan memintakan ridho kepadanya untuk diri saya. Dan tentang uangmu, aku memang belum sempat menitipkannya dan mewasiatkannya kepada ahli warisku. Uangmu aku tanam di
depan rumah sejarak sekian meter, sedalam sekian meter. Kamu gali di situ, kau akan mendapatkan uangmu. Maka dia pun pergi lagi ke kota Mekah dan menanyakan kepada ahli warisnya, meminta izin untuk menggali tanah sesuai dengan yang telah ditunjukkan oleh roh orang tersebut. Maka setelah diizinkan oleh para ahli waris, digali tempat yang telah ditunjukkan itu. Ternyata benar, didapati 400 dinarnya ada di tempat itu. Maka seperti yang telah diwasiatkan oleh roh tadi, setelah dia mendapatkan 400 dinar itu, dia pun pergi mencari saudari orang soleh ini. Ketemu sama saudarinya, diceritakan kisah pertemuannya dengan roh tersebut. Lalu kemudian sang saudari ini merasa iba dan mengatakan, aku telah memaafkannya dan sekarang aku ridho kepadanya, meskipun dia telah memutus silaturahim denganku, karena walau bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Ketika dia kembali di tahun berikutnya untuk berhaji di Mekah, dia penasaran. Dia mencoba pergi ke sumur Zam-Zam dan memanggil kembali roh orang tersebut. Ya fulan bin fulan. Tiba-tiba muncul roh orang tadi dan mengatakan, labbaik, terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu. Kau telah membantuku memisahkan diri dari ruhnya orang-orang yang fasik, orang-orang kafir. Sekarang aku sudah berkumpul dengan ruhnya orang-orang soleh. Aku sekarang bahagia. Terima kasih banyak. Sahabat, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung tali silaturahim. Dan bahkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim kita. Kerabat yang jauh, yang telah terputus, coba sekali-kali kita kunjungi. Dan semoga Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang menyambung silaturahim. Meskipun diputus oleh saudara, tapi kita tetap berusaha untuk terus menyambungkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.